warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sita Elvira Desma Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu dari peradilan Islam. Nah, definisi secara bahasa, peradilan itu adalah keputusan, sedangkan secara istilah itu adalah syarak. Jadi, peradilan adalah suatu lembaga yang menyelesaikan suatu permasalahan antara dua orang atau lebih dengan hukum Allah. Nah, selanjutnya ada hukum dari peradilan. Adanya hakim yang memutuskan masalah antara dua orang dan menghilangkan kezaliman adalah fardu kifayah. Fardu kifayah sendiri adalah kewajiban yang dibebankan kepada umat Islam secara kolektif di setiap daerah. Jadi, artinya jika ada satu orang sebagai hakim di suatu daerah, maka yang lain gugur dari kewajibannya tersebut. Selanjutnya ada hakim. Hakim adalah orang yang bertugas dalam memutuskan permasalahan antara dua orang atau lebih dengan hukum Allah. Nah, selanjutnya ada syarat-syarat dari hakim. Seseorang boleh menjadi hakim jika sudah memenuhi syarat-syaratnya sebagai berikut. Yang pertama, Islam. Yang kedua, mukallaf, yaitu harus balik dan berakal. Sedangkan yang ketiga ada merdeka. Yang keempat ada laki-laki. Yang kelima itu ada adil. Yang keenam ada mendengar. Yang ketujuh ada melihat. Yang kedelapan ada berbicara. Yang kesembilan ada berijtihad. Nah, hakim itu harus bisa berijtihad, yaitu dia harus bisa memahami tentang Al-Quran dan ilmu tafsir, hadis dan ilmu hadis, bahasa Arab dan ilmu bahasa Arab. Selanjutnya ada macam-macam dari hadis. Macam-macam hadis berdasarkan kemampuannya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada hakim yang mengetahui kebenaran dan memutuskan sesuai dengan kebenaran yang ia ketahui. Yang kedua, hakim yang mengetahui kebenaran tetapi memutuskan tidak sesuai dengan kebenaran yang ia ketahui. Yang ketiga, ada hakim yang tidak mengetahui kebenaran dan memutuskan dengan ketidaktahuannya. Selanjutnya ada tugas dari hakim. Nah, tugas-tugas hakim diantaranya adalah yaitu memutuskan permasalahan, memenjarakan, mentakzir, melaksanakan had-hadnya. Jadi, kewajiban hakim dalam memutuskan suatu permasalahan harus berlandaskan pada Al-Quran. Jadi, jika di dalam Al-Quran itu tidak ada, maka bisa beralih kepada sunnah Rasulullah. Nah, selanjutnya ada kondisi yang dilarang untuk memutuskan. Dalam memutuskan sebuah keputusan, hakim harus dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Maka hakim dilarang memutuskan dalam keadaan seperti sedang marah, sedang haus, sedang lapar, sedang bahagia atau sangat sedih sekali. Nah, selanjutnya ada gugatan dan bukti. Gugatan dalam bahasa Arab adalah dakwah, jadi secara bahasa adalah meminta, sedangkan secara istilah adalah memberi kabar kepada hakim tentang kewajiban suatu hak yang dibebankan kepada orang lain. Nah, selanjutnya ada syarat-syarat dari gugatan. Syarat-syarat gugatan di depan hakim adalah sebagai berikut. Yang pertama itu gugatannya harus jelas. Yang kedua, tergugat ditentukan. Yang ketiga, ada penggugat mukallaf. Yang keempat, ada bukan kafir harbi. Yang kelima, ada tidak bertentangan. Nah, adapun ketentuan dari gugatan. Yang pertama, secara hukum fikih, penggugat harus mendatangkan bukti berupa saksi, sedangkan tergugat bersumpah dengan nama Allah atau salah satu sifat-sifatnya. Yang kedua, jika pihak penggugat bisa mendatangkan saksi atau gugatannya, maka hakim memutuskan dan menetapkan gugatan dari pihak penggugat. Yang ketiga ada, jika pihak penggugat tidak bisa mendatangkan saksi atau gugatannya atau saksinya meninggal, maka hakim meminta pihak tergugat bersumpah untuk mengingkari apa yang dituduhkan kepadanya. Selanjutnya ada saksi. Definisi saksi dalam bahasa Arab adalah syahadah yang bermakna hadir, sedangkan secara istilah adalah memberi kabar tentang sesuatu dengan lafaz yang khusus. Selanjutnya ada dari macam-macam saksi. Nah, macam-macam saksi ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada hakullah, yang kedua ada hakul adami. Nah, hakullah ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada zina, ada membunuh, mencuri dan meminum khamar.
Yang ketiga ada penetapan hilal. Selanjutnya ada syarat-syarat dari saksi. Syarat-syarat saksi ini dibagi menjadi 7. Yang pertama ada Islam, balik, ada merdeka, ada adil, dan tidak dicurigai, serta bisa berbicara dan tidak pelupa. Selanjutnya ada dari sumpah. Definisi sumpah dalam bahasa Arab adalah yamin yang bermakna tangan kanan, sedangkan sumpah secara istilah adalah syarat yang menguatkan suatu perkara baik yang sudah terjadi atau akan terjadi dengan kalimat aktif maupun kalimat pasif. Nah, selanjutnya ada syarat sah sumpah. Sumpah tidak sah kecuali dengan nama Allah atau salah satu sifat-sifat Allah. Seseorang yang bersumpah dengan selain nama Allah tidak sah dan hukumnya adalah haram. Nah, selanjutnya ada macam-macam dari sumpah. Macam-macam sumpah ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada sumpah sia-sia, ada sumpah mengikat, dan sumpah palsu. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.